Guys, kali ini kita akan bahas topik tentang pertobatan dan lahir baru. Tahukah kamu apa sih kata pertama dari Injil kabar baik itu? Jawabnya, kata pertama dari Injil kabar baik adalah bertobat. Kepada siapa sih Tuhan memerintahkan untuk bertobat? Jawabnya, Allah memerintahkan semua manusia dimanapun mereka berada supaya bertobat. Lebih lanjut, saya akan paparkan setidaknya ada 4 alasan Alkitabiah mengapa seseorang harus bertobat. Karena Allah yang memerintahkan pertobatan. Bertobat adalah jalan satu-satunya terlepas dari kehancuran atau penghakiman Allah. Karena kebenaran dan keadilan Allah menuntut pertobatan. Karena pertobatan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Tahukah kamu kalau diperlukan pertobatan seseorang dari segala perbuatannya yang sia-sia? Perbuatan yang sia-sia adalah semua perbuatan dan aktivitas manusia yang tidak didasarkan pada iman dan pengenalan akan Allah, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan yang rohani, perbuatan-perbuatan baik, atau sikap moral yang didasarkan pada kebenaran diri sendiri. Karena pada dasarnya, semua perbuatan manusia yang terpisah dari Allah adalah perbuatan yang sia-sia. Apakah arti pertobatan? Pengertian dasar dari kata pertobatan adalah suatu perubahan keputusan atau pemikiran atau sikap hati seseorang. Pertobatan berkaitan erat dengan kata berbalik, yang melukiskan suatu perubahan yang radikal dan drastis, di mana seorang berdosa berbalik dari dosanya dan datang kepada Allah. Bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Pertobatan adalah suatu perubahan sikap dari dalam yang mengakibatkan perubahan keluar. Berbalik arah menuju arah yang baru sama sekali. Pertobatan yang benar bukan emosi semata-mata, tetapi suatu keputusan atau decision. Pertobatan merupakan anugerah dari Allah. Tidak pernah ada seseorang yang bertobat dengan sungguh-sungguh tanpa campur tangan Allah. Alkitab mengatakan Roh Kudus yang menyadarkan akan dosa-dosa kita, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pertobatan yang benar akan mempengaruhi diri kita dari sisi pikiran. Ada kesadaran akan dosa, kita akan menyadari bahwa dosa adalah perlawanan langsung terhadap Allah. Dengan berdosa, kita melawan Allah. Kita akan menyadari akibat-akibat dosa. Dosa membawa pada kematian. Emosi, ada sukacita Allah yang nyata dapat kita rasakan dalam hati kita. Kehendak, ada suatu tindakan nyata dari hati yang bertobat. Nah, pertobatan itu erat hubungannya dengan iman atau percaya. Apakah iman itu? Iman adalah kemampuan untuk percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang Ia katakan. Saint Augustine pernah menyatakan, iman adalah percaya kepada firman Allah untuk segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan imbalannya ialah melihat dan menikmati apa yang kita percayai. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terus gimana hubungan antara pertobatan dengan iman nih? Pertobatan merupakan syarat mutlak untuk dapat memiliki iman untuk diselamatkan. Pertobatan adalah bagian paling penting untuk masuk pada keselamatan anugerah Allah. Tidak ada pertobatan atau decision berarti tidak ada iman. Tidak ada iman berarti tidak ada keselamatan. Lalu, bagaimana caranya kita dapat bertobat dan percaya atau beriman? Berseru kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalami pertobatan yang benar, kecuali dianugerahkan oleh Allah. Allah yang memberi pertobatan. Tetapi kita semua memiliki tanggung jawab untuk berseru kepada Allah, meminta anugerah pertobatan itu, menyadari dan mengakui bahwa kita orang berdosa, meninggalkan cara hidup kita yang lama dan berbalik kepada Allah, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini berarti meninggalkan hidupmu dalam penyerahan yang total kepada Allah. Berketuhanan berarti memberi Allah tempat yang layak di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan merenungkan tentang dilahirkan kembali atau sering orang sebut lahir baru. Bagaimana seseorang dilahirkan kembali? Seseorang dilahirkan kembali atau lahir baru apabila ia bertobat dari dosa-dosanya, percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, dan menerima Dia masuk ke dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah arti dilahirkan kembali? Suatu pekerjaan Roh Kudus Allah di kehidupan yang baru atau kehidupan rohani, dari kehidupan yang lama ke dalam suatu kehidupan yang baru. Kelahiran kembali atau lahir baru bukan suatu perkara jasmani atau fisik, tetapi suatu perkara rohani. Sama seperti seorang bayi yang lahir secara fisik, demikianlah kita secara rohani. Lahir kembali bukan melakukan hidup agamawi atau tata cara dan ritual agama. Lahir kembali bukan menjadi anggota gereja yang baik. Lahir kembali adalah pertukaran hidup. Lahir kembali adalah pertukaran dunia. Lahir kembali adalah perkara rohani. Lahir kembali adalah kenyataan dan fakta rohani. Istilah dilahirkan kembali atau lahir baru menjadi ciptaan baru adalah Alkitabiah. Siapakah yang harus dilahirkan kembali? Kita semua harus dilahirkan kembali, karena semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah.
Tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Allah atau berhubungan dengan Allah kecuali kita dilahirkan kembali. Seorang tidak dapat melihat dan masuk kerajaan Allah kecuali ia dilahirkan baru, menjadi ciptaan baru. Bagaimana kita lahir kembali? Lahir kembali harus dialami dan dapat dialami oleh semua orang pada setiap saat dan yang rindu mencari Allah dan kebenarannya. Apabila seseorang telah bertobat dari dosa-dosanya dan telah menerima Yesus Kristus masuk ke dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka sesungguhnya ia telah dilahirkan kembali dan telah menjadi ciptaan baru, karena ia lahir dari Allah dan telah berada di dalam Kristus. Lahir baru adalah kenyataan rohani, tidak tergantung pada perasaan atau pikiran seseorang sama sekali. Apabila kamu yakin dalam hatimu akan hal ini, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, yaitu di hati yang paling dalam, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Yakinkah Anda akan keselamatan jiwamu? Yakinkah Anda telah dilahirkan kembali? Ciptaan baru selayaknya hidup dalam kehidupan yang baru, dan sungguh-sungguh telah berubah. Kesukaan dan sifat yang telah lama berlalu, dan ada banyak lagi perkara-perkara yang berubah. Yang lama telah berlalu, dan yang baru telah datang. Perubahan dari dalam sungguh-sungguh terjadi sebagai bukti dari kelahiran baru. Bagaimana kita lahir kembali? Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kamu mungkin tidak mengetahui dengan persis kapan dilahirkan kembali. Asalkan kamu memiliki keyakinan bahwa kamu telah dilahirkan baru dan hidupmu telah berubah, itulah yang paling berarti. Apa yang terjadi saat kita lahir kembali? Setelah kita menerima Dia, Ia memberikan kita kesanggupan untuk hidup, bertingkah laku dan bertumbuh sebagai anak-anak Allah. Yang terjadi adalah berada dalam keluarga Allah, memiliki kehidupan yang kekal sekarang ini juga, memiliki jalan masuk kepada Allah, memiliki kemenangan atas setan dan dunia, menjadi ciptaan baru, semua yang lama telah berlalu. Ini hanyalah sebagian dari perkara yang terjadi dan yang saudara miliki ketika lahir kembali. Tentu saja bukan berdasarkan apa yang kita rasakan, tetapi karena Alkitab atau firman Allah mengatakan demikian. Perkara ini tentu saja membutuhkan iman dalam kehidupan kita, yaitu berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam alam rohani. Percaya, miliki, dan alami semua kebenaran ini dalam kehidupan yang baru. Tanda lahir baru. Seorang yang bertobat akan mengalami hidup yang baru karena telah dilahirkan kembali sebagai anak Allah oleh air atau firman dan roh. Pada saat itu, maka Kristus berada di dalam kita. Dia hidup di dalam kita dan kita berada di dalam Dia. Hidup bagi Dia. Jika seseorang menjadi ciptaan baru, maka ia pasti sanggup untuk berubah karena dirinya yang lama telah mati bersama-sama dengan Kristus dan yang ada sekarang adalah ia yang baru dengan semua karakter baru, kebiasaan yang baru, cara hidup yang baru. Ia benar-benar menjadi suatu pribadi yang berbeda. 2 Korintus bab 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setelah menjadi ciptaan baru, kita harus membiarkan Kristus menguasai dan memiliki hidup kita. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Dia. Galatia bab 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Untuk dapat hidup baru, kita harus menanggalkan hidup kita yang lama dan terus-menerus diperbarui, terus-menerus diubahkan hingga akhirnya kita sempurna seperti Kristus. Tanda hidup baru. Inilah tandanya apabila kita telah mengalami hidup baru. Tanda ini dapat langsung terjadi dan terlihat dalam kehidupan orang yang mengalami kelahiran kembali, yaitu hidup dalam kasih. Baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama akan tumbuh pada saat kita lahir baru. Bahkan sekiranya ada orang yang kita benci, maka kita juga akan sanggup untuk mengampuni orang itu. Efesus bab 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kolose bab 3 ayat 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikut yang mempersatukan dan menyempurnakan. 2. Berhenti berbuat dosa. Contohnya, berhenti berbohong atau berdusta, berhenti marah karena emosi, berhenti mencuri, berhenti berkata kotor, Efesus bab 4 ayat 29, berhenti berbuat cabul, serakah, menyembah berhala, berbuat jahat, benar-benar berhenti dan jangan memberi kesempatan pada iblis. 3. Senang dan haus untuk bertumbuh. Seperti bayi yang baru lahir, ingin akan susu yang murni. Jadi ada suatu keharusan untuk diajarkan kebenaran firman Tuhan dan ada gairah untuk diajarkan atau belajar sendiri tentang kebenaran firman Tuhan. Suka berada di hadirat Tuhan, senang memuji Tuhan dan bersekutu dengannya. Kolose bab 3 ayat 16. Dahulu kita malas berdoa, malas ke gereja. Sekarang tidak lagi. Kita menjadi orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, termasuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. 5. Merasa tidak sejahtera apabila berkumpul dengan teman-teman yang melakukan perkara-perkara duniawi atau kedagingan.